Shalom, jumpa kembali dengan kesimpulan Sekolah Sahabat bersama Gereja Maseton hari ke-7 daerah Misi Papua. Kita telah tiba ke pelajaran keempat dari seri 13 pelajaran dan judul pelajaran keempat, Tuhan mendengar dan melepaskan. Barangkali saudara yang mendengarkan video ini, bukan kebetulan saudara mendengarkan. Kalau saudara merasa saudara ditinggalkan sendiri, saudara berjuang sendiri, orang telah melupakan saudara. Tidak kebetulan, tapi ada rencana Tuhan saudara mendengarkan pelajaran ini. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan belajar pengharapan, janji-janji pengharapan dari kitab Mazmur. Kiranya Tuhan tuntun dengan Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ayat hafalan kita terdapat dalam Mazmur pasal 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kenapa ayat ini dipilih untuk menjadi fondasi pelajaran kita pada pekan ini? Kalau saudara masih ingat, pelajaran kita pada pekan lalu menyatakan bahwa Allah adalah hakim, Allah adalah pencipta, Allah maha tinggi. Walaupun atribut-atribut ini penting bagi kita, tetapi Allah itu seperti yang dikatakan transcendent, jauh sekali, jauh di luar jangkauan kita. Itu sebabnya pada pekan ini Allah ingin memastikan bahwa Allah sesungguhnya tidak jauh. Allah sangat dekat dengan kita. Allah sangat dekat dengan saudara dan saya. Jadi bagaimana Allah yang maha tinggi, hakim, Allah yang maha besar bisa dekat dengan kita? Bagaimana dia bisa mendengarkan kita? Bagaimana dia bisa melepaskan kita? Pikiran manusia normal. Saudara, kalau seorang raja atau seorang presiden atau seorang pejabat, apakah kita dekat dengan dia? Apakah saudara dekat dengan dia? Tentu kita bilang, saya tidak dekat dengan dia. Tetapi Allah yang kita belajar pada pekan ini berbeda. Allah ini adalah Raja yang besar, adalah hakim, tetapi dia sangat dekat dengan manusia. Allah tidak hanya menciptakan kita dan membiarkan kita sendiri, tetapi Allah ingin berhubungan dengan kita. Allah ingin berkomunikasi dengan kita setelah dia menciptakan kita. Jadi pertanyaan kita selanjutnya, bagaimana kita bisa dekat dengan Allah? Bagaimana kita bisa mengalami rasa dekat dengan Allah? Bagaimana kitab Mazmur dapat menolong kita untuk bisa datang dekat kepada Allah? Saya percaya ketika saudara membaca ayat-ayat dalam kitab Mazmur, atau saudara berdoa dengan mengutip ayat-ayat dalam kitab Mazmur, atau saudara menyanyikan lagu-lagu kutipan dari kitab Mazmur seperti Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pada saat itu, saya percaya Roh Kudus juga bernyanyi dan berdoa bersama dengan saudara. Dan dia akan membuka hati kita. Kalau saudara baca Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Tuhan begitu dekat dengan saya dan saudara. Tuhan menenun saudara dan saya di dalam kandungan seorang ibu. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ayat 8, jika kita mendaki ke langit atau jika kita turun ke dasar laut, Allah ada bersama kita, Allah sangat dekat dengan kita. Mazmur pasal 55 ayat 18, di waktu petang dan pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan ia mendengarkan suaraku. Saudaraku, pada pekan ini, pada satu malam saya berdoa kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, kami perlu uang, kami ada kebutuhan yang sangat penting yang kami harus belanjakan. Dan saudara, tanpa rencana, besok harinya ada seorang yang datang ke rumah kami mengantarkan sejumlah uang. Allah sangat dekat, Allah peduli, Allah mendengarkan doa saudaraku. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Mazmur 143 ayat 9, lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Mazmur pasal 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, Tuhan menyediakan segala kebutuhan kita. Istirahat, air, makanan disediakan oleh gembala yang baik itu. Begitu dekatnya domba dan gembala adalah gambaran begitu dekatnya Tuhan dengan saudara. Mazmur pasal 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan dan Ka'bah juga akan menolong kita untuk dekat dengan Allah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pelajaran Ka'bah dapat menolong kita untuk mengerti bagaimana Allah ingin dekat dengan kita? Ka'bah adalah pelajaran yang sangat penting
dan juga sangat dalam. Bukan saja di dalam kitab Mazmur, tetapi pelajaran Ka'bah adalah jantung dari seluruh isi Alkitab. Ka'bah adalah tempat Allah berdiam. Ka'bah dan perabot-perabot di dalamnya mengajarkan kepada kita pelajaran keselamatan, mengajarkan kepada kita kabar baik bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui Yesus Kristus. Dimulai dari pintu masuk, tidak ada jalan lain kepada keselamatan, hanya melalui Yesus saja. Kemudian menuju ke mezbah korban bakaran, Yesus adalah anak domba Allah yang telah menghapuskan dosa isi dunia. Setelah kita diampuni dari dosa kita, kita kemudian pergi kepada bejana pembasuhan di mana kita dibasuh dari rasa bersalah kita dan masa lalu kita. Kita dipersiapkan untuk masuk ke dalam bilik yang kudus untuk bertemu lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Waktu kita masuk ke dalam bilik yang kudus, kita akan diterangi oleh 7 kekidian. Di sana adalah Kristus terang dunia. Kemudian kita perlu makan dari roti untuk menguatkan hidup kita. Yesus adalah roti hidup. Kita perlu membaca firman Tuhan setiap hari agar kita dikuatkan untuk menjalani kehidupan. Kemudian di dalam bilik yang maha kudus ada tutup pendamaian dan juga 10 hukum yang melambangkan dasar pemerintahan Allah. Ka'bah adalah alat peraga keselamatan. Tetapi di perjanjian lama, Ka'bah adalah tempat pengungsian. Seandainya saudara tidak sengaja menghilangkan nyawa orang, maka saudara akan lari cepat ke Ka'bah untuk mendapatkan perlindungan. Saudara akan dilindungi dan dipelihara di sana. Ka'bah adalah tempat untuk menolong janda-janda, duda-duda, anak-anak yatim piatu, dan orang miskin. Pemazmur pernah berkata, kesukaannya adalah tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Allah ingin manusia membangun Ka'bah agar Allah tinggal dekat dengan manusia. Allah ingin berinteraksi, Allah ingin berkomunikasi dengan manusia. Bagi orang-orang introvert, ini adalah panggilan untuk pergi beribadah bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. Kalau ada orang yang merasa tidak penting pergi beribadah, Matius pasal 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul, aku ada bersama-sama dengan mereka. Umat Tuhan, saya akan membacakan satu ayat terakhir dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Izinkan saya baca ayat ini. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Kesimpulan dari pelajaran kita pada saat ini mengajarkan kita untuk datang dekat kepada Allah karena Allah mendengarkan kita. Allah akan meluputkan kita dan Allah ingin tinggal dekat dengan kita. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk mengetahui bahwa Tuhan sangat mengasihi kami, Tuhan sangat peduli, dan Tuhan ingin berhubungan dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Tuhan tidak mau membiarkan kami jalan sendiri. Terima kasih untuk keselamatan yang sempurna melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.